Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 702. Kilau Kabur. Apa itu? Saat merasakan aura dahsyat yang tak terukur dari bintang hitam raksasa yang memenuhi langit dan bumi, wajah Kilau langsung berubah drastis. Bintang raksasa hitam pekat itu begitu besar hingga sulit dibayangkan. Artefak tingkat Dewa Agung. Kelopak mata Kilau bergetar hebat. Ia merasakan ancaman maut menyelimuti tubuhnya. Pembekuan. Dengan segera, Kilau mengaktifkan hukum esnya, menciptakan lapisan demi lapisan dinding es tebal untuk menahan serangan bintang kuno tingkat Dewa Agung. Boom, boom, boom. Namun, di bawah tekanan bintang kuno tersebut, dinding-dinding es itu langsung hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, ratusan lapisan dinding es meledak menjadi serpihan. Kilau terkejut luar biasa. Ia segera melompat mundur dengan kecepatan tinggi. Meskipun ia memiliki kekuatan tingkat Dewa Kaisar tingkat keempat, ia sama sekali tidak berani langsung menghadapi serangan dari artefak tingkat Dewa Agung. Namun, baru saja ia hendak melarikan diri, Luo Xiu telah mengaktifkan kemampuan perlambatan waktu dan penguncian ruang. Sekte Tianyun memang mengetahui keberadaan Luo Xiu, tetapi informasi mereka terlalu terbatas, hanya berdasarkan kenangan orang-orang di dunia surga misterius tentang dirinya. Sejak ia meninggalkan dunia surga misterius menuju dunia bintang langit, hingga kini berada di dunia besar Tianlu, pertumbuhan Luo Xiu sudah mencapai tingkat yang benar-benar melampaui segala ekspektasi. Setiap lawan yang bertarung dengannya pasti akan tercengang saat merasakan kekuatan hukum perlambatan waktu. Ini adalah hukum yang hampir mustahil untuk dipahami, dan hanya segelintir orang dalam sejarah yang mampu menguasainya. Hukum ruang waktu. Bahkan Jisuan Kong pun terkejut. Ketika Luo Xiu merenungkan kitab pil, ia melihat muridnya menggunakan hukum kehidupan untuk menciptakan api alkimia. Namun kini, Luo Xiu menunjukkan penguasaan atas hukum ruang waktu. Seorang individu yang memadukan 3 hukum tingkat tertinggi dalam kultivasinya. Pada saat ini, Jisuan Kong menyadari bahwa dirinya sangat sedikit mengetahui muridnya. Bakat Luo Xiu jauh melebihi imajinasinya. Pecahkan! Kilau berteriak sambil melepaskan kekuatan penuh dari hukum es lapisan ke-6-nya untuk melawan efek hukum ruang waktu. Dengan kekuatan tingkat Dewa Kaisar lapisan ke-6, ia memamerkan keperkasaannya sebagai seorang ahli sejati. Namun, meskipun ia mampu sedikit mengurangi efek hukum ruang waktu, ia tidak cukup cepat untuk menghindari serangan bintang kuno tingkat Dewa Agung. Dengan cepat, Kilau mengeluarkan sebuah menara ilahi, senjata andalannya yang telah dikultivasi selama bertahun-tahun. Menara tersebut membesar dengan cepat, mengeluarkan suara bergemuruh saat bertabrakan dengan bintang kuno. Boom! Ketika dua artefak itu bertabrakan, gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang menyebar ke segala arah, menghancurkan ruang hingga berubah menjadi kekacauan. Gelombang tersebut menjalar sejauh ribuan mil. Bintang kuno tingkat Dewa Agung berhasil ditahan, tetapi karena keterbatasan kekuatan Luo Xiu, ia tidak bisa sepenuhnya mengaktifkan potensi artefak tersebut. Namun, Kilau tidak berada dalam kondisi yang lebih baik. Cahaya menara ilahinya memudar, dan retakan kecil muncul di permukaannya, membuat wajahnya pucat dan penuh rasa sakit. Menara ini bukanlah artefak biasa, melainkan senjata kehidupan pribadinya. Bagi seorang kultivator, senjata kehidupan adalah senjata yang sepenuhnya selaras dengan jalan bela diri mereka. Senjata ini akan tumbuh bersama kultivator, hingga akhirnya menjadi senjata untuk mencapai pencerahan. Karena itu, senjata kehidupan sangat penting. Jika rusak, memperbaikinya bukanlah hal yang mudah. Diagram bintang runtuh. Luo Xiu membentuk segel. Dengan satu tangan, memunculkan gambaran langit penuh bintang. Puluhan bintang tampak jatuh seperti meteor, menghujani Kilau dari segala arah. Bintang-bintang dalam peta ini adalah hasil dari teknik jalan langit samudera bintang dan teknik rahasia titik akupuntur yang dilatih Luo Xiu. Setiap bintang mengandung esensi kultivasinya dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, di antara bintang-bintang tersebut, terdapat satu bintang kuno tingkat Dewa Agung yang menyembunyikan diri dan menyerang dengan kekuatan penuh. Setiap kali ia muncul, Kilau langsung memperlakukannya seperti ancaman terbesar. Bang, 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 bintang-bintang biasa dalam peta tidak sebanding dengan senjata tingkat Dewa Kaisar. Kilau menggunakan menaranya untuk menahan mereka tanpa kesulitan, hanya menghabiskan sebagian energi dan kekuatannya. Namun, setiap kali bintang kuno tingkat Dewa Agung menyerang, retakan baru muncul di menara tersebut. Hal ini membuat Kilau merasakan sakit yang amat sangat, seolah-olah hatinya teriris. Dasar bocah kurang ajar, aku ingin lihat seberapa lama kau bisa terus mengaktifkan artefak Dewa Agung itu. Wajah Kilau penuh dengan amarah. Jika bukan karena artefak tersebut, ia bisa dengan mudah mengalahkan Luo Xiu.
Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultivator tingkat Dewa Raja dapat memiliki artefak sekuat itu, membuatnya berada dalam posisi terjepit meskipun memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi. Namun, mengaktifkan artefak tingkat Dewa Agung memerlukan energi yang sangat besar. Bahkan seorang ahli tingkat Dewa Kaisar tidak akan mampu menggunakannya dalam waktu lama, apalagi seorang kultivator tingkat Dewa Raja seperti Luo Xiu. Luo Xiu tersenyum tipis dengan ekspresi mengejek. Ketika ia mencapai tingkat Dewa Langit, ia menerima anugerah hukum sumber, yang memungkinkannya mengatasi kekurangan energi. 3 menjadi segalanya, energi tanpa batas. Selama tidak melebihi batas kemampuannya, Luo Xiu dapat terus menggunakan artefak terkuatnya atau teknik yang menghabiskan energi besar tanpa pernah kehabisan energi. Ji Xuankong, yang menyaksikan semuanya, terkejut luar biasa. Sebagai seorang ahli, ia bisa melihat bahwa setiap kali Luo Xiu menggunakan bintang kuno tingkat Dewa Agung, energi Luo Xiu seharusnya hampir habis. Namun, dalam sekejap, energinya kembali ke puncaknya. Apa ini semacam teknik ilahi? Bahkan Ji Xuankong, yang telah melihat segalanya, merasa terpana. Jika seorang ahli tingkat Kaisar Dewa memiliki teknik ini, siapa yang bisa menjadi lawannya? Dengan kemampuan seperti itu, seorang kultivator bisa menggunakan semua kartu truf mereka tanpa batas, tanpa perlu khawatir kehabisan energi. Ji Xuankong menyadari bahwa muridnya ini menyimpan terlalu banyak rahasia. Dengan kemampuan ini, ia pernah membunuh seorang Dewa Kaisar tingkat awal di dunia bintang Kunlun. Kini, menghadapi seorang Dewa Kaisar tingkat menengah, meskipun sulit untuk langsung mengalahkan lawannya, ia mampu dengan tegas mengambil kendali atas pertarungan. Di sisi lain, Ji Xiaoxi telah berhasil menangkap Hong Fei. Baik dalam hal kekuatan maupun warisan, Ji Xiaoxi berada jauh di atas Hong Fei. Bahkan dalam hal bakat, Ji Xiaoxi jelas merupakan seorang wanita berbakat setingkat anak emas langit. Hong Fei telah disegel kekuatannya. Ketika ia melihat ke arah pertarungan antara Luo Xiu dan Qi Lao, ia merasa tertegun. Dia ternyata sehebat ini. Ji Xiaoxi membuka mulut kecilnya dengan takjub, tampak semakin imut dengan ekspresi terkejutnya. Kakak seniormu ini memang luar biasa, Ji Xuankong berkata sambil tersenyum, mengelus janggutnya. Hong Fei tetap diam, meskipun kini ia menjadi tahanan, tatapannya tetap tertuju pada pertarungan itu. Anehnya, yang membuatnya khawatir bukan Qi Lao, melainkan Luo Xiu. Hal ini membuat Hong Fei semakin bingung. Dalam ingatan yang hilang, siapa sebenarnya pria ini baginya? Dia bilang Xiao Fei pantas mati karena ingin merebut istrinya. Apakah istrinya itu, aku? Bintang kuno tingkat Dewa Agung telah jatuh beberapa kali, tetapi kekuatan Luo Xiu tampaknya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, semakin lama ia bertarung, semakin kuat serangannya. Semakin bertarung, semakin kuat. Qi Lao merasa cemas. Pemuda di hadapannya ini adalah monster. Bagaimana mungkin seseorang terus-menerus menggunakan artefak sekuat itu tanpa kehilangan kekuatannya sama sekali? Mundur, lebih tepatnya, melarikan diri. Sebagai seorang Dewa Kaisar tingkat menengah, Qi Lao bukanlah orang bodoh. Jika ia terus bertahan di sini, ia pasti akan mati. Setelah mengambil keputusan, Qi Lao menciptakan jalan es di bawah kakinya dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Seolah meluncur di atas cahaya, ia bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Menara sucinya, senjata kehidupannya, telah ia masukkan kembali ke dalam dantiannya. Menara tersebut penuh dengan retakan. Untuk memperbaikinya, ia membutuhkan waktu dan bahan yang tidak sedikit. Penguncian ruang, perlambatan waktu. Luo Xiu mengepakkan sayap ilahi pemecah langit, mengejar Qi Lao sambil mengaktifkan 2 kemampuan ilahi tersebut untuk menghentikan lawannya. Namun, Qi Lao sudah mempersiapkan diri. Dengan hukum es tingkat ke-6, ia berhasil menahan efek hukum ruang waktu, sehingga tidak terpengaruh sama sekali. Perbedaan antara hukum tingkat ke-6 dan ke-5 sangat signifikan. Meskipun Luo Xiu menguasai hukum tingkat tertinggi, perbedaan kekuatan karena tingkat kultivasi terlalu besar untuk diatasi. Meskipun sayap pemecah langit milik Luo Xiu sangat cepat, tingkatannya tetap dibatasi oleh kekuatan Luo Xiu sendiri. Akhirnya, Qi Lao berhasil melarikan diri. Setelah mengembalikan bintang-bintangnya dan sayapnya ke dalam tubuh, Luo Xiu melompat kembali ke kepala monster kuno pelahap dewa. Sepanjang pertarungan, Ji Xuankong tidak turun tangan sama sekali. Jika ia bertindak, Qi Lao tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Luo Xiu tidak bertanya alasannya, tetapi ia dapat menebak bahwa itu adalah bentuk ketidaktertarikan. Siapa Ji Xuankong? Ia adalah satu-satunya guru besar alkimia ilahi di dunia besar Tianlu, dan setidaknya seorang ahli tingkat Dewa Agung tingkat ke-9. Bagi seseorang seperti dia, menyerang seorang Dewa Kaisar biasa akan terasa seperti tindakan yang tidak pantas. Namun, jika Luo Xiu berada dalam bahaya, Ji Xuankong pasti akan turun tangan. Hukum ruang waktu ini benar-benar membuka mata saya, kata Ji Xuankong sambil tersenyum, memandang Luo Xiu dengan penuh penghargaan. Pujian ini tulus, tanpa sedikit pun niat buruk, dan Luo Xiu bisa merasakannya.
Ji Xuankong memahami bahwa menguasai hukum tingkat tertinggi membutuhkan keberuntungan dan wawasan. Itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya dengan teknik atau metode kultivasi tertentu. Bahkan jika ada metode untuk menguasai hukum ruang waktu, tingkat kesulitannya pasti sangat tinggi, dengan persyaratan yang luar biasa. Ji Xuankong tidak menanyakan bagaimana Luo Xiu menguasai hukum tersebut. Ia tahu bahwa jika itu memungkinkan baginya, ia pasti sudah mempelajarinya sejak lama. Ketika kau membuat pil, kau menggunakan hukum kehidupan untuk menciptakan api. Jika saya tidak salah, api hitam yang kau gunakan tadi adalah api ilahi neter, yang berasal dari hukum kematian, bukan? Ji Xuankong menatap Luo Xiu dengan perasaan campur aduk. Sebagai seorang guru, ia seharusnya merasa senang dengan bakat luar biasa muridnya. Namun, bakat Luo Xiu begitu luar biasa hingga membuat Ji Xuankong merasa seperti tidak ada yang bisa diajarkan lagi, kecuali menyerahkan kitab pil. Untuk Luo Xiu pahami sendiri, satu-satunya hal yang membuat Ji Xuankong merasa dirinya masih layak sebagai guru adalah kemampuannya dalam hukum kehidupan, yang telah mencapai tingkat ke-10. Seorang murid yang menguasai 4 hukum tingkat tertinggi sekaligus kehidupan, kematian, ruang, dan waktu, Ji Xuankong tidak bisa membayangkan seberapa jauh Luo Xiu akan berkembang jika ia tidak gugur. Hukum kehidupan dan kematian saya kuasai karena sebuah teknik bernama teknik kehidupan dan kematian semesta, sedangkan hukum ruang waktu berasal dari pengalaman dan keberuntungan saya, jawab Luo Xiu. Kecuali rahasia tentang istana reinkarnasi dan manik kehidupan dan kematian, Luo Xiu tidak menyembunyikan banyak hal dari Ji Xuankong. Bahkan, ia menunjukkan pecahan sari cahaya abadi, yang membuat Ji Xuankong tercengang. Pecahan harta asli sumber, bahkan bagi Ji Xuankong, seorang ahli tingkat tertinggi, sesuatu yang terkait dengan harta asli sumber sangatlah menarik. Bersambung.